warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, subtema yang akan dibahas yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar siswa mampu mengetahui kepribadian dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua yaitu agar siswa mampu mengetahui cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji beliau sebagai orang yang pantas dijadikan sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, hal itu dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Ketika kaum kafir Quraisy menuduh beliau gila, beliau tidak marah. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Berkat keteguhan, ketenangan, dan kesabaran beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. Kepribadian Nabi Muhammad SAW itu ada 4, yaitu yang pertama, santun dalam berbicara dan bertutur kata. Beliau dikenal sebagai orang yang fasih bahasanya, baik ucapannya, dan teratur penjelasannya. Lalu yang kedua yaitu santun dalam perbuatan. Beliau mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun terhadap sesama dan saling menghormati serta mengasihi. Lalu yang ketiga yaitu santun dalam mengambil keputusan. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun beliau selalu dihina, dicemooh, dan dicaci maki, akan tetapi beliau tetap pemaaf
Tidak pernah ada rasa dendam dalam diri beliau. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu ada 4, yaitu yang pertama, sidik, yang artinya jujur dan benar. Beliau memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan, sehingga mustahil bagi beliau memiliki sifat kizib yang artinya berdusta. Lalu sifat yang kedua yaitu amanah, yang artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan tersebut akan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga mustahil bagi beliau memiliki sifat berkhianat atau khianat. Lalu yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil bagi beliau memiliki sifat kitman, yang artinya menyembunyikan. Lalu yang keempat yaitu fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas, sehingga mustahil bagi beliau memiliki sifat baladah atau yang artinya bodoh. Nah, sebab yang kedua yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari ayat tadi dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam di sini yakni Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam tidak hanya untuk orang Arab dan Islam saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia, agar mereka kembali ke jalan yang benar dan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang menginginkan rahmat maka harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tugas-tugas Nabi Muhammad SAW jika dilihat dari surah Al-Ahzab ayat 45-46 yaitu ada 5. Yang pertama yaitu syahidan, yang artinya menjadi saksi bagi seluruh umat. Lalu yang kedua yaitu mubasyisyiron, yang artinya pemberi kabar gembira bagi umat yang beriman. Lalu yang ketiga yaitu naziron, yang artinya pemberi peringatan bagi umat yang tidak beriman. Lalu yang keempat yaitu da'iyan ilallah, yang artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar mau memeluk agama Islam. Lalu yang kelima yaitu sirojan muniran, yang artinya cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Baiklah anak-anak, dari penjelasan tadi, cara kita agar meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya seperti bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan, lalu berkata jujur dan benar, lalu yang ketiga amanah, lalu yang keempat tabligh, dan masih banyak lainnya.
Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, di mana kepribadian Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Yang pertama, santun dalam berbicara dan bertutur kata. Lalu yang kedua, santun dalam perbuatan. Lalu yang ketiga, santun dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu juga ada 4. Yang pertama ada sidik, lalu ada amanah, lalu ada tabligh, dan yang terakhir yaitu fatonah. Dan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW itu juga ada 5. Yang pertama yaitu syahidan, lalu yang kedua yaitu mubasyisyiron, lalu yang ketiga yaitu naziron, lalu yang keempat yaitu da'iyan ilallah, lalu yang kelima yaitu syirojan muniran. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.